Masih ingat kerasnya pertarungan di Pilpres 2019? Saling lempar tudingan dan kritikan menyerang masing-masing kubu. Fadlizon dan Fachri Hamzah yang berada di kubu Prabowo adalah dua tokoh yang getol mengkritik Joko Widodo. Pilpres telah usai. Rekonsiliasi harus dilakukan untuk sama-sama membangun bangsa. Fadlizon dan Fachri Hamzah juga dianugerahi Bintang Mahaputra Nararya dari pemerintahan Jokowi. Acaranya berlangsung 13 Agustus kemarin di Istana Negara Jakarta. Penghargaan ini diberikan kepada beliau-beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara. Dan ini lewat pertimbangan yang matang. Sebetulnya, kalau menengok catatan prestasi saat Fachri dan Fadli sebagai petinggi DPR RI, kinerja DPR tak cukup membanggakan, terutama di legislasi. Jauh dari harapan. Rata-rata hanya menyelesaikan 10% dari rencana prolegnas. Padahal, menurut ICW, anggaran yang digunakan untuk legislasi mencapai ratusan miliar per tahun. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, penghargaan Bintang Mahaputra Nararya juga diberikan pada para pimpinan DPR periode sebelumnya. Sebagai politisi yang menjabat pejabat negara, pernyataan Fachri dan Fadli kadang tak penting dan sering kontroversial. Bahkan, Fachri Hamzah pernah menghapus cuitannya soal pekerja migran di Twitter karena dikecam netizen. Sementara Fadlizon pernah dikecam netizen setelah menyindir Presiden Jokowi yang sudah mantu 2 kali dalam 3 tahun kepemimpinannya. Namun setelah acara pemberian tanda kehormatan, Fachri dan Fadli nampak akrab dengan Presiden Jokowi. Fachri Hamzah, kemudian Pak Fadlizon. Ya. Dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang penghargaan Bintang Mahaputra Nararya, ada syarat yang harus dipenuhi bagi calon penerima. Salah satunya, keteladanan. Bagi sebagian orang, mungkin ada yang merasa tak ada teladan yang bisa diambil dari dua sosok itu. Tapi bagi sebagian yang lain, tentu punya pendapat yang berbeda. Satu hal, Fadlizon dan Fachri Hamzah adalah sosok yang kritis pada pemerintah. Yang penting, pemberian penghargaan jangan dijadikan alat atau lobi politik untuk merajut kembali benang yang putus hanya demi kepentingan politik sesaat, bukan demi rakyat. Jangan kemana-mana, usai jeda Newsbuzz masih akan kembali. Dan kami akan menahan tersangka Eri, seorang Bupati Bogor, untuk periode 2008-2014 selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2020 hingga 1 September 2020 pada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, cabang KPK di Pom Dam Jaya Guntur.